Halo semuanya, setelah cukup lama aku nggak bikin video review yang spesifik membahas satu buku, di video kali ini aku akan mereview sebuah buku yang diangkat dari musikal Broadway dan filmnya akan segera dirilis di akhir bulan September 2021 ini, Dear Evan Hansen. Kita semua pasti pernah bohong. Dan kita juga pasti pernah ngerasain susahnya untuk berkata jujur. Kira-kira itulah yang jadi inti cerita di novel Dear Evan Hansen ini. Si tokoh utama yaitu Evan adalah seorang anak SMA yang sama sekali nggak populer. He is practically invisible in front of his schoolmates. Ditambah lagi dia juga mengidap sebuah gangguan mental yang bikin dia itu makin susah bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Evan ini dapat tugas dari psikiaternya untuk bikin surat, untuk nulis surat kepada dirinya sendiri setiap hari dengan tujuan supaya Evan ini bisa lebih mengenal dirinya sendiri dan lebih mau jujur sama perasaannya sendiri. Sialnya, surat yang diketik Evan itu jatuh ke tangan Connor Murphy. Connor ini adalah teman seangkatannya Evan dan mereka ini sama sekali nggak akrab, mereka nggak berteman karena di awal cerita Evan ini sama sekali nggak punya teman. Dan Connor ini dikenal sebagai anak SMA yang bermasalah, yang berandalan. Setelah Connor mengambil surat Evan itu, dia menghilang selama beberapa hari. Dan belakangan diketahui bahwa ternyata Connor Murphy tewas akibat bunuh diri dan keluarganya Connor menemukan ada surat yang diketik oleh Evan itu di dalam saku Connor. Dan disinilah chaos itu dimulai karena keluarganya Connor itu mengira bahwa surat yang dicuri Connor dari Evan itu adalah suicide note atau pesan terakhir dari Connor untuk Evan. Dan mereka juga mengira Evan itu adalah sahabat terbaiknya Connor. Awalnya Evan mengiyakan semua asumsi itu dengan tujuan menjaga perasaan keluarganya Connor. Namun lama-kelamaan kebohongan demi kebohongannya Evan itu terus bertumpuk dan bertumpuk seperti bola salju yang semakin menggelinding semakin besar. Dan Evan terperangkap di tengah semua itu. Kira-kira apakah Evan akhirnya bisa mengatasi semua kebohongan yang telah dia ciptakan? You have to read the book to find out yourself. Oh ya, sebelum lanjut aku mau ngasih tahu kalian kalau novel Dear Evan Hansen ini adalah novel yang aku baca barengan dengan Kak Rachel dari channel Rachel's Library. Dan kami berdua bakal mengadakan acara live discussion buku ini di channel YouTube aku di tanggal dan jam berikut ini. Kalian bisa lihat bannernya, dan kalau kalian nonton video ini setelah acara live-nya itu selesai, jangan khawatir karena acara live-nya itu akan aku upload juga di channel ini, akan aku rekam dan linknya akan ada di description box. Ada 4 hal yang aku suka dari novel ini. Yang pertama adalah POV yang digunakan, yaitu POV orang pertama. Narasi di sini itu kerasa sangat personal banget dan kita kayak bisa benar-benar masuk ke dalam pikiran tokoh. Apalagi novel ini mengangkat isu yang cukup sensitif, yaitu tentang mental health dan bunuh diri. Ditambah lagi yang aku suka ada 2 POV dari cerita ini, yaitu POV dari sudut pandangnya Evan dan satu lagi POV dari sudut pandangnya Connor. Dan keduanya ini saling melengkapi, bikin cerita ini jadi kerasa utuh karena kita sebagai pembaca bisa dapat perspektif yang luas di dalam cerita ini. Hal kedua yang aku suka di novel ini adalah pergulatan batinnya Evan. Aku suka banget dengan cara penulis mendeskripsikan isi pikirannya Evan, kecemasan Evan saat bersosialisasi dengan orang lain. Di satu sisi dia itu ingin tinggal di comfort zone-nya dengan nggak bersosialisasi. Tapi di sisi lain, Evan juga punya keinginan untuk bisa fit in, untuk bisa diterima di lingkungannya. Dan menurut aku, apa yang dipikirkan Evan ini, dilema yang dia hadapi ini kurang lebih sama sih sama yang dihadapi remaja kebanyakan. Meskipun terkadang pikiran Evan ini adalah versi ekstrimnya. Menyelami perasaannya Evan di novel ini tuh makes me remember my high school days karena aku juga orang yang cukup socially awkward dulu, and I also had a bit of social anxiety back then. Baca novel ini bikin aku jadi bernostalgia di masa-masa itu dan aku bisa banget merasakan
kesepian dan kegalauan yang Evan hadapi di dalam buku ini. Poin ketiga yang aku suka adalah gimana cara penulis menggambarkan latar kehidupan SMA di zaman sekarang yang bener-bener real gitu. Di novel ini digambarkan gimana anak-anak SMA itu bersosial media dan begitu mudah mereka itu berpindah-pindah dari satu tren ke tren yang lain, dari satu isu ke isu yang lain. Aku suka cara penulis menggambarkan itu semua. Last but not least, poin keempat yang aku suka di novel ini adalah hubungan Evan dengan ibunya. Jadi Evan ini dibesarkan oleh ibunya yang seorang single parent dengan kondisi keuangan yang pas-pasan. But Evan's mother really tries her best to be the best mom for her son. Although most of the times Evan just couldn't see that. Dan itulah yang bikin aku cukup terenyuh dan cukup sedih. Apalagi di menjelang bagian akhir ada pertengkaran antara Evan dengan ibunya yang bikin aku ikut berkaca-kaca. Lalu ada dua hal yang aku kurang suka dari novel ini. Yang pertama adalah aku ini agak menyayangkan sih karena diagnosis gangguan mentalnya Evan itu sama sekali nggak dijelaskan secara gamblang di sini. Nggak disebut gitu apa nama penyakit yang dideritanya. Jadi kalau dari narasinya Evan, aku ini menduga kalau Evan itu menderita semacam social anxiety disorder. Dan setelah aku googling ya beberapa website dan banyak opini lain itu mengatakan hal yang serupa. Meskipun sekali lagi itu nggak ada di dalam bukunya. Tapi ada juga beberapa opini lain yang menyatakan kalau Evan ini kelihatannya berada di spektrum autisme, alias Evan ini termasuk pengidap autisme. Sayang aja ceritanya udah bagus, tapi diagnosisnya Evan itu kurang dijelaskan di sini. Hal kedua yang aku kurang suka dari buku ini adalah ada satu periode di cerita ini di mana Evan itu berhenti mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh psikiaternya. Dan Evan ini diceritakan merasa baik-baik aja meskipun udah lama dia nggak minum obat itu. Dan itu semua dikarenakan oleh situasi eksternal yang berubah di hidupnya. Aku bukan ahli kejiwaan, tapi secara pribadi aku kurang suka part itu karena aku merasa adegan itu ngasih impresi yang keliru kalau penyakit mental atau gangguan mental seseorang itu bisa sembuh dengan cara semudah itu, dengan situasi eksternal yang berubah. Overall, aku suka sama novel Dear Evan Hansen ini dan aku ngasih 4 dari 5 bintang untuk Dear Evan Hansen. Aku merekomendasikan novel ini untuk kalian yang suka baca novel dengan genre young adult tentunya. Terus untuk kalian yang tertarik sama buku-buku seputar isu mental health atau bunuh diri, kalau kalian suka 13 Reasons Why, I think this will be a good read for you. Dan aku juga merekomendasikan novel ini untuk kalian yang ingin membaca novel heartwarming. Oke, sekian dari aku untuk video review kali ini. Makasih udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe and also hit the notification bell so that YouTube will inform you every time I release a new video. See you in my next videos. Bye-bye!